Sobat Mido, nama saya Wulan, saya Kepala Subseksi Teknologi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Cilacap. Orang tua wajib hadir pada saat pengajuan permohonan paspor anak, karena dengan kehadirannya akan meyakinkan petugas bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari orang tuanya. Materai dan tanda tangan orang tua itu hukumnya wajib ya Sobat Mido. Jadi pada saat anak tersebut mengajukan permohonan paspor, maka nanti akan mengisi form pernyataan orang tua yang berisikan tentang identitas kedua orang tua dan juga identitas sang anak. Dalam form tersebut juga dijelaskan tujuan anak tersebut dibuatkan paspor untuk kemana dan ke negara mana. Mengapa ada materai? Karena materai tersebut adalah bentuk dari kekuatan hukum yang sah yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Kedua orang tua wajib hadir pada saat pengajuan permohonan paspor anak. Apabila orang tua tersebut tidak bisa hadir, atau mungkin salah satu kedua orang tua tersebut tidak bisa hadir, maka wajib membuat surat kuasa. Surat kuasanya nanti akan menerangkan alasan kenapa tidak bisa hadir, dan kemudian menyerahkan kepada penerima kuasa disertai dengan identitas yang lengkap pada surat kuasa tersebut. Jangan lupa dalam surat kuasa untuk ditandatangani di atas materai ya. Untuk form bentuk surat kuasa bagi salah satu atau kedua orang tua yang tidak bisa hadir, itu sebenarnya tidak ada yang baku dari kita. Yang penting tanda tangan di atas materai. Tapi jika Sobat Mido bertanya formnya seperti apa, mungkin saya akan spill contoh dari surat kuasa bagi orang tua yang tidak bisa menemani anaknya pada saat pengajuan permohonan paspor. Bisa cek di sini ya, dan juga di sini. Jika orang tuanya bercerai, sang anak tetap bisa mengurus permohonan paspornya. Dengan syarat, orang tua yang menemani sang anak tersebut harus membawa hak asuh untuk ditunjukkan kepada petugas bahwa yang menemani saat ini adalah yang memiliki hak asuh anak. Yang kedua, tetap harus memintakan persetujuan dari mantan suaminya, dan mantan suami juga harus mengetahui bahwa anak tersebut akan dibuatkan paspor untuk dibawa ke luar negeri. Jika mantan suami atau mantan istri tidak diketahui keberadaannya, jangan khawatir, Bapak dan Ibu bisa tetap melanjutkan permohonan paspor anaknya. Cukup melampirkan surat keterangan yang bisa dimintakan kepada RT RW bahwa mantan suami atau mantan istri tersebut tidak diketahui keberadaannya. Kemudian bisa dibawa surat keterangan tersebut ke kantor imigrasi. Untuk anak yang lahir dari seorang ibu, maka dia tidak perlu menyertakan buku nikah. Untuk paspor anak, yang pertama, harus menyertakan KTP kedua orang tuanya. Apabila anak memiliki KIA, dapat pula turut disertakan. Kemudian yang kedua, harus menyertakan kartu keluarga. Yang ketiga, menyertakan akte lahirnya. Kemudian buku nikah kedua orang tua, paspor orang tua yang masih berlaku. Selanjutnya, mengisi form pernyataan orang tua yang nantinya ada tangani di atas materai. Dan bagi anak yang orang tuanya bercerai, buku nikah cukup digantikan dengan surat perceraian beserta surat hak asuh anak. Untuk paspor anak, ada dua kondisi ya Sobat Mido. Jika anak tersebut berada di usia masih di bawah 5 tahun atau yang biasa kita sebut balita, maka dia tidak perlu mendaftar online. Karena kantor kami menyediakan layanan berbasis HAM yang kami tujukan kepada 4 kelompok prioritas. Yang pertama, lansia dengan syarat usia minimal 60 tahun. Yang kedua, ibu hamil. Yang ketiga, balita. Dan yang terakhir, penyandang disabilitas. Jadi kami memberikan pelayanan khusus kepada 4 kelompok prioritas tersebut untuk tidak perlu mendaftar online dan bisa datang langsung ke kantor imigrasi. Tetapi, jika anak usianya sudah di atas 5 tahun, maka wajib mengajukan permohonannya melalui aplikasi M-Paspor. Untuk anak yang berusia sudah di atas 17 tahun, tentunya dia sudah memiliki KTP sendiri. Dia dapat mengajukan paspornya tanpa perlu didampingi kedua orang tuanya. Jadi untuk persyaratannya sama seperti paspor umum atau reguler biasanya. Yang pertama, dia harus menyertakan KTP-nya, kartu keluarganya, akte lahirnya. Pastikan semua dokumen yang sudah saya sebutkan tadi, jangan lupa harus dibawa dokumen aslinya ya, tidak boleh hanya fotokopiannya saja. Baik Sobat Mido, itu tadi penjelasan saya tentang paspor anak. Jika masih ada yang kurang dimengerti, bisa disampaikan di kolom chat ya, nanti akan dijawab oleh admin. Terima kasih.